Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan kesehatan serta keselamatan sehingga khususnya kami kelompok 9 dapat melaksanakan tugas pembuatan video mengenai instrumen penelitian. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan setiap anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wahyuni Akil, dan yang kedua yaitu Faisal Suherman, yang ketiga adalah Putri Amelia. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin membahas materi tentang instrumen penelitian. Baik, adapun pembahasan atau topik-topik mengenai instrumen penelitian, yang pertama yaitu yang kita bahas adalah apakah sebenarnya instrumen penelitian itu. Dari instrumen penelitian itu yang dibahas apa saja. Nah, adapun jenis-jenis dari instrumen penelitian yaitu seperti kuesioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok yang terfokus, dan eksperimen atau percobaan. Apa sih sebenarnya instrumen penelitian itu? Nah, instrumen penelitian itu adalah alat yang dipakai untuk kegiatan seperti penelitian yang khususnya sebagai pengumpulan dalam pengumpulan data. Dapat berupa angket, observasi, dan lain sebagainya. Instrumen ini juga digunakan peneliti sebagai sarana yang harus dibuat untuk menampung dan mengolah berbagai data yang dikumpulkan untuk penelitian. Adapun pengertian instrumen menurut beberapa para ahli yaitu peneliti yang pertama menurut Indrawan dan Yaniawan tim, di mana instrumen menurut mereka adalah alat pengukur yang juga faktor penting dalam melakukan sebuah penelitian untuk mengumpulkan data. Nah, jenis-jenis instrumen yang pertama atau biasa yang paling sering ditemui dalam penelitian yaitu kuesioner dan wawancara, di mana kuesioner juga biasa disebut dengan angket. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden, yang dimana untuk mengumpulkan informasi dari responden tersebut membutuhkan formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan jawaban sehingga dari jawaban tersebut dapat dikumpulkan data dari penelitian tersebut. Adapun contoh dari pembuatan kuesioner itu sendiri yaitu terdapat pada gambar di samping, di mana dari kuesioner tersebut mengenai tentang pendapatan peternak kerbau di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pangkang Barat. Adapun yang paling penting dalam pembuatan kuesioner yang pertama adalah nama responden, umur, alamat desa, serta pekerjaan pokok. Tentukan informasi atau data apa saja yang diperlukan dan indikator apa saja yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Sehingga sebab judul dari kuesioner tersebut adalah analisis pendapatan dari para peternak, sehingga indikator yang dibuat dalam kuesioner tersebut berisi pertanyaan tentang berapa jumlah ternak kerbau yang dimiliki dari peternak. Kedua, bagaimana status kepemilikan dari peternak. Dan yang ketiga adalah apakah hasil tambahan berupa kotoran kerbau tersebut dapat dimanfaatkan dan sebagainya, yang intinya mengenai tentang pendapatan dari peternak. Yang kedua dalam membuat kuesioner yaitu
memposisikan diri sebagai responden dan menilai pertanyaan tersebut apakah bisa dijawab dengan baik dan apakah ada bahasa dari kuesioner tersebut yang ambigu sehingga sulit untuk dijawab. Adapun dari contoh kuesioner tersebut, pertanyaannya sangat sederhana dan mudah diketahui serta dijawab oleh beberapa responden, utamanya untuk orang yang sudah tua. Seperti berapakah jumlah ternak yang dimiliki, serta bagaimana status kepemilikannya, dan lain sebagainya. Hal yang ketiga dalam menentukan kuesioner adalah menentukan jenis kuesioner yang digunakan, seperti pilihan ganda atau checklist dan lain sebagainya. Adapun kuesioner yang dibuat atau contoh yang kami ambil yaitu pembuatan kuesioner dalam bentuk pilihan ganda. Dan aturan selanjutnya yaitu sebelum menyebarkan kuesioner sebaiknya dilakukan pengevaluasian terhadap format kuesioner, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Dan yang selanjutnya yaitu apabila kita sendiri masih ragu dalam pembuatan kuesioner yang dibuat, maka dapat melakukan pengujian kuesioner kepada teman, keluarga, atau orang lain untuk mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut dan menyampaikan apakah pertanyaan tersebut sukar atau mudah dijawab sebelum disebar ke beberapa responden. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner yaitu sebelum disebarluaskan atau diberikan ke beberapa responden, sebaiknya melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk sebelum disebarluaskan. Baik, selanjutnya mengenai observasi yang akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu instrumen penelitian yang terdapat, yaitu observasi. Observasi menggunakan metode pengamatan perilaku atau situasi yang individu, yang dimana itu kita melakukan pengamatan melalui alat-alat, contohnya itu kaca pembesar untuk melihat, untuk mengamati benda yang diamati. Dimana yang ketiga yaitu kita mencatat hasil yang diamati dari benda tersebut. Yang kedua itu diskusi kelompok terfokus, dimana kita berdiskusi kelompok dengan contohnya yaitu tugas, membahas tugas-tugas yang diberikan untuk didiskusikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Suherman, NIM 607001190087. Saya akan menjelaskan jenis penelitian eksperimen dan eksperimen kuasi, di mana eksperimen ini terdiri dari true dan kuasi. Eksperimen juga dikatakan ada non-eksperimen, dan eksperimen ini dilakukan di lapangan atau di laboratorium. Desain eksperimen kuasi mulai dari populasi. Populasi ini alokasi atau non-random. Populasi juga terdiri beberapa poin yang intervensi, yaitu populasi, perlakuan. Yang kedua itu kontrol, di mana perlakuan ini perlakuan ini pengukuran atau kompensasi, pengukuran efek plus atau minus. Begitu juga kontrol efek plus atau minus. Di mana eksperimen kuasi atau disebut semu adalah eksperimen yang memiliki
perlakuan atau disebut treatments, pengukuran dampak atau outcome measures, dan unit-unit eksperimen disebut experimental units, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Pada penelitian di lapangan biasanya menggunakan rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi, dan pada saatnya yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas, di mana disebut eksperimen semu karena eksperimen ini belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya, karena variabel-variabel yang seharusnya dikontrol atau dimanipulasi. Karena sebab ini, itu validitas penelitian ini menjadi kurang cukup untuk disebut sebagai eksperimen yang sebenarnya. Sekian dari video saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.